Balik lagi di konten yang ngebahas seputar mobil BYD bareng Reza, sales konsultan dari BYD Harmony Auto cabang Ciputat, dan rekan saya Valtra, konsultan BYD Harmony Ciputat. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang purna jual mobil listrik nih. Yap. Jadi purna jualnya itu kayak gimana sih? Apakah menurun atau apa gitu kan? Atau di tahun depan itu bakal stabil atau gimana gitu. Nah, pokoknya kita akan bahas tuntas nih di video kali ini. Penasaran? Tonton video sampai habis. Jadi gini kok. Yang ya kok mungkin tahu lah kalau semisal mobil listrik itu purna jualnya itu jatuh ya kok ya. Banyak bukan BYD aja tapi semua brand mobil listrik. Jadi itu purna jual dari mobil listrik itu nggak sebanding dengan mobil konvensional. Yang biasanya konvensional itu turunnya dikit. Tapi menurut tanggapan Koko nih kayak gimana tuh Kok? Sebetulnya bukan jatuh ya Mas Valtra ya. Kalau kita ngelihat pemakaian dari mobil listrik itu sendiri, yang khususnya BYD karena kita berdiri di brand BYD itu sendiri. Dan kalau kita melihat untuk pemakaian jangka panjang, sebetulnya dari pemakai sendiri itu sudah diuntungkan banyak Mas Valtra. Oke, berarti sebenarnya kita beli efisiensi. Efisiensi, betul. Kita bicara di sini kayak contoh misalkan untuk penggunaan mobil konvensional ya mohon maaf untuk contoh pajak itu udah selisihnya kan agak lumayan, dan pemakaian untuk sehari-hari kita bebas ganjil genap kan, nggak kena pajak progresif juga, nggak ada pajak progresif juga. Sebenarnya banyak diuntungkannya gitu kalau untuk pemakaian, dan pastinya untuk bahan bakarnya juga lebih sangat hemat dari mobil konvensional begitu ya. Asli, betul. Jadi memang kalau misalnya dibilang jatuh harganya, ya balik lagi udah dihitung belum ya efisiensi dari pembelian mobil listrik ini, begitu ya Mas Reza ya? Nah, coba deh kalau anggap mobil apa gitu kan, mobil konvensional lah misal gitu, udah dihitung belum pajak tahunnya berapa? Untuk pemakaian mobil bensin kalau kita akumulasiin, ya memang sebelumnya juga saya sempat pelajari ya Mas Valtra ya, untuk pemakaian mobil bensin itu sendiri kita contoh untuk keseharian aja kadang juga harus ya pemakaian harus pegang uang dulu baru bisa jalan mobilnya dibanding dengan mobil listrik yang sekarang mungkin dari apalagi ya kalau ini benefit yang kita beli kalau misalkan kita pembelian di Harmony itu kan ada free charging Mas Valtra. Nah itu yang menarik banget loh Mas. Maksudnya gini loh, udah pajaknya murah, pajaknya murah, bebas ganjil genap, nggak kena pajak progresif, dan terutama kalau misalnya mobil listrik itu pastinya bahan bakar lebih murah dari mobil konvensional. Dan udah kalau misalnya kayak gitu, beli di BYD Harmony gratis ngecas lagi, aduh. Iya, free charge itu unlimited Mas Valtra kalau kita unlimited lagi ya. Mau datang pagi kita pakai keluar kota, malamnya kita balik lagi ke sini buat ngecas, nggak ada masalah. Nggak ada ketentuannya harus berapa kali sehari, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi mungkin ngeluarin duit buat parkir di Alfa itu kayak gitu-gitu ya. Parkir sama tol doang sih. Iya benar. Jadi memang kalau misalnya beli mobil listrik itu udah banyak keuntungan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngitung balik lagi yang saya bahas tadi Mas Koko Reja. Kita udah hitung belum mobil konvensional itu pajaknya berapa? Iya, per tahunnya. Bahan bakarnya berapa? Bahan bakarnya untuk penggunaan sehari-hari juga masih dibatasi kan Mas Valtra. Iya. Aduh. Hari ini mungkin tanggal 26 ya kita shoot ya. Besok mobil Bapak Ibu ya taruh dulu di rumah gitu. Kalau mobil listrik kan nggak kayak gitu. Tiap hari kita bisa pakai. Apalagi si Bapak kita Pak Bahlil. Pak Bahlil, halo Pak Bahlil. Halo Pak Bahlil, semoga Pak Bahlil nonton ini ya. Pokoknya kita kasih yang terbaik lah. Kenapa? Karena memang mobil listrik itu ya banyak efisiensi yang didapat gitu loh. Banyak manfaat yang didapat. Ya, betul, banyak benefit juga yang kita punya nanti kan dari mobil listrik. Makanya kalau untuk purna jual sih kita sebaiknya sih ya dipikir 2 kali lipat lah kalau dibanding sama mobil konvensional ya Mas Valtra ya. Oke. Nah, beli dulu sih baru tahu gitu. Intinya di situ. Beli dulu baru kerasa gitu kan. Baru tahu rasanya kayak gimana gitu loh. Nah, memang ada aduan sih, misal konsumsi per harinya itu misal 50 atau 100 kilo kayak gitu ya. Dibandingin sama mobil listrik itu aduh hemat banget Mas Reza.
Jauh lebih hemat Iya, sama gitu. mobil konvensional Mas Walter. Iya makanya, jadi tunggu apa lagi gitu kan? Tunggu apa lagi? Dan satu lagi kalau mobil listrik itu nggak ada knalpot, nggak ada ya. Jadi nggak ada polusi. Go green banget lah pokoknya. Go green banget gitu loh kalau untuk mobil listrik. Nah, jadi gini Mas Reza, kalau misalnya mobil listrik itu kan, apalagi terutama di BYD ini, mobilnya itu kan masih build up atau import nih. Dan ada sekarang nih lagi booming banget, lagi ramai banget, yaitu adalah penghapusan insentif mobil build up atau mobil import di tahun 2026. Nah, itu menurut Mas Reza itu pasti atau gimana gitu loh? Rumornya emang lagi digoreng banget ya Mas Walter ya kayaknya. Kita ya sebenarnya sih untuk mengantisipasi segala macam nggak apa-apa. Maksudnya cuman sifatnya ini kan kalau memang pemerintah belum ketuk palu ya artinya masih tentatif, info yang kita terima jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu Bapak Ibu. Iya. Contoh ya kalau kita punya unit mobil konvensional itu isu yang mengenai masalah pajak obsen atau segala macam itu kan memang infonya justru malah dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang juga masih ada dispensasi dari pemerintah gitu kan. Makanya kalau untuk mobil listrik ya udah nikmatin dulu aja gitu. Nggak mungkin juga langsung pemerintah juga pasti ada bahan pertimbangan yang harus ini ya, maksudnya untuk penggunaannya kan banyak juga Mas Walter. Dan satu lagi ini Mas Reza, ini kita BYD itu udah punya pabrik di Subang. Iya, betul. Dan akan beroperasi di tahun depan 2026. Jadi udah aman lah, hanya spare part atau apa segala macam udah gampang. Karena memang udah ada kayak mobil-mobil yang lain udah punya pabrik. Betul. Gitu Mas Reza ya, nggak import lagi. Nah, jadi gini, terus satu lagi gini Mas Reza. Tadi kita udah bahas tentang purna jual. Terus kita juga udah bahas tentang insentif, penghapusan insentif tadi. Terus ini kita bahas tentang NIK 2026 nih Mas Reza. Jadi mungkin ada beberapa customer itu pasti bingung. Pilih beli mobil sekarang atau di tahun depan aja, nunggu NIK 2026. Nah jadi gini Mas Reza, saya udah bilang nih. Dan itu juga kayaknya semua brand. Di awal tahun itu pasti gak langsung keluar NIK 2026 kan, maksudnya di NIK terbaru kan. Pasti masih ada sisa NIK 2025 kan Mas Reza ya. Produksinya memang tapi ada sebagian juga ada brand mungkin ya Mas Walter ya, tergantung dari traffic yang pada waktu itu promo sih sebetulnya, balik lagi ke promo Mas Walter ya. Ada yang kadang di tahun-tahun sebelumnya atau NIK 2025-nya sebelum masuk 2026 sudah habis gitu kan. Iya benar sekali kita dapetin yang kayak gitu. Iya. Nah, kalau untuk mobil listrik sendiri atau BYD ya antisipasi sih sebetulnya kalau untuk NIK 2026 malah kita tahan-tahan nanti dapat diskon apa segala macam, yang ada malah harganya naik. Betul, harganya naik. Karena saya udah bilang sih Mas Koreja ya. Customer saya itu nunggu NIK 2026. Ya udah saya Januari. Januari masih 25 itu. Karena memang saya kan pernah di brand sebelah gitu ya. Ya di awal tahun itu pasti di NIK yang tahun sebelumnya gitu loh. Nanti kalau bisa udah bulan Maret, April baru tuh NIK 2026. Maksudnya gimana kalau misalnya di brand otomotif yang sebelumnya? Sebelumnya sih memang ya itu dia yang Reza rasain juga kan sebetulnya kalau dari produksi ya balik lagi ke penggunanya sendiri ya Mas Walter. Mungkin kalau memang maaf kalau memang ada mobil MPV yang sekiranya kebutuhannya pada saat itu lagi bagus dan memang promonya lagi bagus, program. Ya mau nggak mau kadang sebelum ganti tahun juga mereka sudah habis Mas Walter. Iya. Tapi jarang banget sih yang kayak gitu. Oke, mungkin itu saja ya Mas Reza ya pembahasan kita tentang apa yang pertama tadi? Purna jual, insentif, penghapusan insentif, dan juga tadi NIK 2000 terbaru lah, NIK terbaru gitu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau test drive, mau info pemesanan, boleh langsung saja kontak Valtra di nomor yang ada di Valtra cantumkan di deskripsi atau nomor yang ada di layar ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.